warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu lagi di dalam kuliah pagi kita, titik balik perubahan. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa lebih berkah, bermanfaat, dan bisa mendapat pemahaman. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kang? Oke. Oke ya, kita lanjut lagi acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Kita lanjutin beda buku kita ya. Kemarin tuh ini ngerekam ya bab 2 dari buku Healing and Recovery. Dan saya kira ini perlu diketahui ya. Jadi kemarin tuh bagian sini kayaknya. Jadi soal ini ya, saya kira ini ada bagian ini ya, kita coba bahas bagian. Jadi dengan memahami peta kesadaran, kita bisa mengeksplorasi level batinia yang atau aspek batinia yang berkaitan dengan ya kejadian tertentu. Katakan dengan penyakit, kemudian dengan apalagi masalah-masalah finansial ya. Jadi dengan memahami model nonlinier, kita akan selalu melihat ada aspek batinia yang berkaitan dengan semua kejadian di alam tampak. Di sini kemudian ada prinsip-prinsip dasar ya. Misalnya penyakit. Jadi di sini disebut bahwa ada sumber penyakit itu kerap kali adalah unconscious guilty. Kemudian ada belief system. Dan diperburuk oleh emosi-emosi yang ditekan. Jadi katakan sebuah kejadian ya, atau penyakit atau masalah apapun itu bisa merupakan hasil pemrograman melalui kesadaran kolektif. Kemudian
juga bisa sebagai akibat dari sistem keyakinan. Jadi ini saya kira yang perlu kita sadari. Memang di masyarakat itu tahu gitu ya, tahu bahwa ada hubungan antara sikap batin tertentu dengan masalah tertentu. Ada hubungan itu. Tetapi yang tidak diketahui oleh masyarakat adalah bagaimana kemudian hubungan itu dilampaui. Nah, di masyarakat kita kan kalau misalnya ada masalah tertentu yang berkaitan dengan sikap batinia kita, asesmennya itu hanya bentuk stigma. Kamu kurang bersyukur, stigma religius malah. Kamu kurang sabar nih. Jadi hanya semacam itu gitu ya. Nggak ada eksplorasi ya. Nggak ada eksplorasi pada level kesadaran. Yang ada justru stigma religius. Stigma religius. Kamu kurang ikhlas. Kamu kurang pasrah. Itu kan namanya stigma religius. Ya kan? Ini yang saya kira itu kontraproduktif gitu ya. Sudah benar bahwa ada hubungan antara masalah-masalah yang tampak dengan sikap batin kita. Tapi justru penyelesaiannya itu kontraproduktif karena hanya menjadi stigma religius. Itu satu ini ya. Satu poin. Kamu nggak melaksanakan ini gitu ya. Hanya seperti itu. Lihat tulisannya ya. Semacam yang aku alami, mau berkembang selalu disangka dengan kalimat tidak bersyukur gitu. Ya itu stigma ya. Itu stigma religius. Jadi semuanya tidak bersyukur, tidak ikhlas, tidak beriman, lemah iman, apalagi. Ya kayak gitu doang gitu. Di masyarakat kita itu tradisinya begitu. Ya kan? Nah, ini yang kurang saya kira. Kurang sedekah. Nah, kita lagi kurang sedekah. Ya kan? Kurang sedekah. Terlalu banyak dosa. Nah, iya. Apalagi kira-kira stigma-stigma religius. Oke. Jadi ini saya kira kita mesti hentikan nih ya. Kurang zikir. Ada lagi bacaan imammu kurang benar. Wah ini kita. Apalagi kurang silaturahmi. Ya. Oke. Kurang apa lagi? Macam-macam. Jadi ya ini harus dihentikan stigma-stigma itu ya. Harus dihentikan. Mari kita naikkan levelnya ke level eksplorasi ya, menjelajahi. Seperti itu. Itu ya, itu poinnya. Kurang berdoa.
Ya, ada-ada aja pokoknya stigmanya itu. Padahal asesmennya udah benar gitu. Tapi lanjutannya itu justru kontraproduktif ya. Kontraproduktif. Itu yang perlu yang perlu saya kira ini bisa menjadi gerakan stop membuat stigma, mari eksplorasi ya. Stigma coret, eksplorasi centang gitu ya. Stigma coret, teliti, teliti. Ini memang ada apa namanya? Ada kebiasaan hanya mampu memberi stigma. Dan rasanya, ini banget lah, puas banget kalau kamu kurang bersyukur. Ya kan? Itu yang paling penting. Kemudian ini juga ya. Jadi medan energi kesadaran atau level kesadaran itu dampaknya besar loh. Dampaknya besar. Ke fisiologi otak gitu ya. Kemudian arah emosi, jadi level kesadaran. Arah emosi, kemudian tuh proses kesadaran itu sendiri, kemudian ada pandangan hidup, ada kemudian pandangan ketuhanan gitu ya. Kemudian juga ada gaya hidup, itu diarahkan oleh medan kesadaran atau level kesadaran. Kemudian di sini ada juga sistem energi akupunktur tubuh ya. Body energy system. Itu dia ditentukan oleh medan kesadaran gitu ya. Energi akupunktur. Banyak sekali gitu ya, banyak sekali. Kemudian yang paling penting apa ya? Mungkin yang harus menjadi hashtag ya, bahwa pada setiap kejadian baik itu yang ada pada tubuh ya, menimpa tubuh, keluarga, kemudian ada body, family, budaya, kemudian atau culture, kemudian bisnis, sampai kepada society, ini selalu ada sikap batinianya gitu ya. Itu saya kira dan sikap batinnya ini harus dieksplorasi, diteliti. Ini saya kira yang yang paling pokok ya, yang paling pokok sebagai prinsip yang harus dikuasai gitu ya. Tuh temuan kemarin. Sekarang kita lanjut ke dissolving ego kita ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut yang ini.
Ego tidak bisa ditaklukkan dengan mengutuknya, membencinya, dan merasa bersalah. Jadi apa namanya? Jadi tidak bisa di stigma gitu ya. Jangan di stigma. Justru itu memperkuat ego. Sebaliknya, orang meniadakan energinya, jadi energi ego itu dilarutkan ya, dengan dipandang secara objektif, apa adanya. Jadi sisa-sisa dari asal-usul evolusi manusia. Jadi ego itu adalah sisa-sisa dari energi hewan, energi binatang, atau sisa-sisa dari kebinatangan gitu ya. Energi kebinatangan. Itu ego. Jadi jangan di stigma, ya, jangan di stigma. Kemudian ini orang sama sekali tidak diatur oleh pikirannya. Yang diungkapkan oleh pikiran adalah arus pilihan yang tiada habisnya. Jadi pikiran itu terus membuka jendela, bukan pilihan, opsi ya. Nah, ini kan opsi, bukan pilihan ini. Dia memberi opsi yang tiada habisnya, yang itu semuanya menyambar sebagai ingatan, fantasi, ketakutan, konsep, dan sebagainya. Untuk membebaskan diri dari dominasi pikiran, orang hanya perlu menyadari bahwa parade subjek itu hanyalah ibarat kafetaria yang menyajikan opsi-opsi ya. Jadi apa pilihan, bukan pilihan sebenarnya. Menyajikan apa? Ya opsi yang bergerak melintasi layar pikiran. Ya semacam apa ya? Memori yang dikira itu relevan dalam konteks itu ya. Kemudian kerendahan hati radikal bisa dicapai dengan membatasi pikiran dan pendapat yang keabsahannya dapat dibuktikan. Jadi untuk melampaui pikiran, kita mesti melepaskan semua asumsi. Jadi semua perkiraan, ya. Semua perkiraan. Jadi pikiran itu kan hanya mengira-ngira saja gitu ya. Ya kadang benar, kadang enggak. Tapi kalau benar, bukan berarti pikiran itu penentunya gitu. Itu kan kecocokan aja gitu. Dengan kegigihan, keangkuhan menghilang sebagai kebenaran dan sekarang dianggap sebagai dasar kesalahan. Kesalahan-kesalahan dengan benturan akhir yang membawa kemuliaan, orang menyadari bahwa pikiran sebenarnya sama sekali nggak tahu apa-apa. Dia hanya Dia hanya kayak apa ya? Jadi pikiran itu hanya mengingatkan ya, hanya parade memori. Cuma kadang-kadang kita yang menghubungkannya, kita yang menghubungkannya
dalam kerangka sebab akibat. Padahal dia hanya ya membukakan memori atau file yang sudah ada sebelumnya kan gitu. Kalaupun ada, pikiran hanya mengetahui tentang, ya, know about gitu ya. Dia nggak benar-benar mengetahui. Ya ini yang kita gagal pahami itu ya. Jadi kita tidak punya kamus untuk membedakan know about dengan to know ini gitu. Kita gagal membedakannya itu. Karena pengetahuan kita kan sebenarnya hanya ikut-ikutan, akhirnya ini dan ini tidak dibedakan karena hanya ikut-ikutan gitu ya. Jadi saya kira itu ya pagi ini terutama soal stigma itu ya, stigma religius, stigma spiritual itu saya kira harus harus dihentikan ya. Ini ada yang bagus nih, mau jual pecel lele dianggap tidak berkembang, stigma penurunan dari kerja kantoran. Kasihan. Ada kredo, hidup susah karena kurang sedekah. Ya ini stigma-stigma dihentiin lah ya, karena nggak produktif, lebih bagus dieksplorasi. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita nanti malam ada sesama ya teman-teman. Tunggu aja infonya di grup dan kita bertemu di besok pagi untuk TBP-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.